pada waktu saya akan berangkat, tiba-tiba dia mengeluh, "Mah, kok aku merasa nggak bisa bernafas," seperti itu. Dan saya langsung, entah kenapa ya, feeling saya sebagai seorang dokter, saya langsung deg gitu. Saya dapatkan dia ke tempat tidur, "Mama, saya tidak bisa bernafas," terus dia langsung kehilangan kesadaran. Halo, Sobat Heset, apa kabar? Saya Dr. Sinta Vera Renata Hutajulu. Saya seorang anestesiologis dan intensifis. Coba teman-teman Sobat Heset bayangkan, berada dalam hazmat selama 10-12 jam, itu bukan hal yang gampang. Ya, pada awal-awal untuk makan dan minum, itu berarti kita harus melepaskan hazmat, mandi, kemudian makan lagi, baru masuk lagi memakai hazmat. Saya menelpon Bapak Gembala saya. Pada waktu itu benar-benar saya terus terang sangat down. Saya tidak bisa curhat kepada suami saya karena saya harus menguatkan dia, atau kepada anak saya yang paling besar ya. Tidak bisa, saya harus tegar di mata mereka supaya mereka kuat, supaya mereka yakin bahwa everything is okay. Saya akhirnya menelpon Bapak Gembala. Saya beribadah di GBI Kasih Kristus. Bapak Gembala saya, Pendeta Samuel C. Saya telepon, saya bilang, "Pak, Tuhan baik kan?" "Ya, Dokter Sinta, Tuhan baik. Teguhkan imanmu. Kamu sudah berjuang untuk menolong banyak pasien COVID. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu," katanya. Ya, saya bilang, saya amini itu. Saya pegang janji Tuhan. Saya bilang, tolong doakan, karena memang saya sangat takut. Saya yang menangani pasien COVID yang kritis, saya tahu persis. Saya tahu sedetail-detailnya betapa beratnya seandainya saya positif dan anak saya positif. Rasanya saya kehilangan pengharapan. Saya berdoa, saya ingat. Saya membaca, terus mengucapkan Mazmur 23. Tuhan adalah gembala yang baik. Dia membaringkanku di padang yang berumput hijau. Dia menuntunku ke air yang tenang. Aku amini. Pada waktu itu hasil swab paling cepat itu 8 jam. Selama 8 jam aku hanya bisa memantau anakku di ICU hanya dari telepon dan video call kepada teman-teman yang merawat di ICU. Dan aku bersyukur pada waktu itu teman-teman sangat menolong. Sejawat spesialis yang lain semua langsung bersama-sama menangani anakku di ICU. Selama 8 jam, saya dalam pergumulan yang berat. Tapi saya percaya Tuhan ada di pihakku. Dan itu adalah anugerah. Saat jam 12 malam, ditelepon, "Dokter, puji Tuhan, swab dokter negatif." Itu rasanya seperti beban berat yang terangkat. Saya katakan, "Puji Tuhan, haleluya, terima kasih Tuhan, kamu baik sekali Tuhan. Kau baik Tuhan, kau dengarkan doaku." Saat itu juga langsung aku keluar dari ruang isolasi di IGD, aku langsung ke ICU. Dan aku langsung peluk anakku yang waktu itu dalam keadaan tidak sadar, dibantu ventilator. Aku telepon suamiku, aku telepon anakku yang besar, saya katakan, "Mama negatif, nak." "Ya,
Puji Tuhan. Dan aku juga percaya pada waktu itu kalau Tuhan melalukanku dari COVID, Tuhan juga akan menolong anakku dari demam berdarah yang berat ini. Dan itu terjadi. Luar biasa. Penyertaan Tuhan luar biasa. Hari demi hari anakku kembali pulih. Bantuan ventilator pada hari ketiga itu sudah dicabut. Dan dia dirawat di ICU hanya 6 hari. Dan pulih selanjutnya pindah ke ruangan. Hanya 3 hari di ruangan. Progres kesembuhannya sangat cepat sekali. Tuhan baik. Luar biasa baik. Itu adalah mujizat Tuhan. Aku percaya itu adalah anugerah Tuhan. Mungkin aku tidak tahu rencana Tuhan apa, maksud Tuhan apa. Tapi satu hal yang aku mau yakini, di dalam segala sesuatu, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mau percaya kepadanya. Dan itu terus aku yakini dan aku imani. Terima kasih Tuhan. Dan aku juga masih bisa terus merawat pasien-pasien ASYO COVID. Sambil aku merawat anakku, aku terus berjuang untuk menolong pasien-pasien yang pada waktu itu sangat banyak sekali. Tuhan baik. Sobat Heset, saya mau sharing tentang bagaimana kami di ASYO merawat pasien-pasien COVID. Sobat Heset, ASYO itu bukan suatu tempat yang nyaman untuk kita ya, karena yang kita rawat, yang kita hadapi, terutama pada waktu pandemi COVID, ini adalah pasien COVID yang sangat kritis. Tentu dibutuhkan tenaga perawat yang handal, tim yang solid. Untuk mendapatkan itu sebenarnya tidak mudah. Tapi kita sangat bersyukur ya, banyak sekali orang-orang yang mau terlibat. Banyak sekali tim medis yang mau direkrut untuk bekerja bersama-sama pada waktu pandemi itu secara dadakan, walaupun secara dadakan, tapi memiliki spirit, memiliki empati, memiliki hati ya. Karena itu yang penting sebenarnya untuk menjadi tim ASYO. Karena kalau itu semua tidak dimiliki akan sulit. Tapi saya bersyukur bahwa satu tim yang kami miliki itu bisa benar-benar memiliki kekompakan. Memang awalnya tidak gampang karena tidak saling mengenal. Itu datang dari seluruh Indonesia. Ya, mereka datang untuk membaktikan diri menjadi pahlawan-pahlawan medis kalau saya boleh katakan ya. Karena memang yang dihadapi adalah terpapar COVID. Nah, untuk membentuk satu tim itu tidak gampang. Tapi ya tadi, karena ada niat, ada hati yang tulus, ada komitmen, kami bisa melewati fase-fase pengenalan itu dengan cukup singkat. Ya, tidak sampai berbulan-bulan. Hanya 1-2 kali pertemuan, ya saya dan beberapa teman dari manajemen juga memberikan briefing ya, karena kita harus membekali semua yang terlibat untuk bisa memiliki ilmu, skill, dan juga memahami tentang COVID ini supaya diri sendiri itu tidak terinfeksi dengan COVID-19. Dan puji Tuhan, tim ini bisa terbentuk dengan sangat cepat. Memang ya dalam keseharian ya, mereka adalah orang-orang yang kalau saya boleh katakan, saya sendiri salut. Karena para perawat itu adalah 24 jam ya yang merawat mereka. Mereka itu ada dalam 3 shift, ya juga dokter jaganya ya. Dan itu sungguh-sungguh suatu kerjasama yang baik sekali. Mungkin karena ini adalah pandemi ya, jadi ketidakadaan ego masing-masing itu hilang sama sekali. Yang ada adalah saling support,
Yang ada adalah saling memperhatikan, saling memahami. Itu luar biasa sekali. Bahkan kadang-kadang untuk membantu menghangatkan suasana, membangkitkan semangat, kami kadang-kadang membuat rekaman-rekaman video atau melakukan TikTok gitu ya, sekedar untuk membuat kami itu menjadi lebih bersemangat. Coba teman-teman Sobat Heset bayangkan, berada dalam hazmat selama 10-12 jam, itu bukan hal yang gampang. Ya, pada awal-awal untuk makan dan minum, itu berarti kita harus melepaskan hazmat, mandi, kemudian makan lagi, baru masuk lagi memakai hazmat. Jadi perjalanannya tidak segampang yang kalau misalnya bukan COVID ya, kalau bukan COVID ya tidak masalah, hanya cuci tangan biasa. Tapi ketika ini pasien COVID, kita harus melepas, kita mandi dulu, baru kita bisa melakukan aktivitas yang lain dan harus balik lagi buru-buru karena pasien tidak boleh ditinggal terlalu lama. Itu adalah perjuangan yang berat. Tapi ya, tim yang solid ini bisa terbentuk dengan baik. Memang banyak pihak yang terlibat dalam hal ini. Bukan hanya spesialis ya, juga dokter umum, nakes, manajemen, semuanya terlibat. Dan itu adalah suatu kerjasama yang baik, yang luar biasa. Saya salut sama para nakes yang bekerja di ICU COVID, karena itu adalah suatu pengabdian yang luar biasa. Sobat Heset, saya mau menceritakan beberapa kejadian ya sebenarnya yang mungkin saya ingin sharekan agar Sobat Heset bisa memahami bagaimana kesedihan ataupun bagaimana beratnya yang kami hadapi ya saat pasien-pasien yang sedang kita rawat itu akan meninggal. Saya ingat sekali pada waktu itu saya merawat satu keluarga. Ibunya masuk ke ICU bersama 2 anaknya. Bapaknya dan 1 anaknya lagi itu isolasi mandiri di rumah. Mereka satu keluarga terkena. Tapi yang paling berat justru adalah anaknya. Anaknya ini masih muda. Umur 20 tahun. Tapi kerusakan COVID-nya, dia adalah yang paling berat. Mungkin Sobat Heset bisa bayangkan bagaimana kami, baik saya maupun dokter ICU maupun perawat-perawat di ICU mengalami suatu dilema ketika kondisi anaknya sangat kritis sekali dan akan meninggal dunia. Pada waktu itu kebetulan saya ada di ruang ICU sesaat sebelum anaknya meninggal. Ibunya berkata, "Dokter, boleh nggak saya lihat anak saya untuk terakhir kalinya? Izinkan saya, Dok." Sebenarnya kami takut untuk mengizinkan sang ibu melihat kondisi anaknya. Karena secara pribadi, pasti bagi kita itu sangat berat. Sementara ibu ini juga dalam kondisi COVID yang cukup berat. Saya katakan, "Ibu, apa ibu kuat? Mungkin kita video call saja. Ibu boleh membimbing putra ibu dalam doa, nanti teleponnya kita dekatkan ke telinga anak ibu." Tapi ibunya menangis dan berkata, "Dokter, izinkan saya memeluk anak saya untuk terakhir kalinya." Ya, itu adalah peristiwa yang cukup tragis. Dan akhirnya saya izinkan ibu itu untuk datang ke kamar ruang anaknya. Karena ruang rawat ICU itu masing-masing ya, isolasi.
Ibu tersebut kita dorong dengan kursi roda. Dia menemui anaknya. Terus terang saya tidak sanggup untuk melihat sampai anaknya pergi. Dia didampingi oleh dokter jaga dan perawat. Anaknya memang tidak dapat kami tolong. Tapi ibu tersebut bersama anaknya yang satu lagi berhasil sembuh. Begitu juga dengan suami dan anaknya yang ada di rumah. Tapi kejadian itu cukup membekas di dalam ingatan saya. Bagaimananya kejamnya COVID dalam waktu yang singkat. Dia harus kehilangan putranya. Dan itu cukup berat, baik bagi kami yang merawat dan bagi ibu itu sendiri. Tapi saya bersyukur teman-teman perawat itu memberikan empati yang besar. Mereka juga menguatkan si ibu, bisa menolong, menghiburnya. Walaupun kita tahu rasa duka yang mendalam itu akan sulit sekali. Tapi ibu tersebut bisa survive. Ya, banyak sekali kejadian yang seperti itu. Bukan hanya pada keluarga ini, tapi dalam satu kesatuan waktu. Kami harus melihat bagaimana seorang ibu harus melepas suami, atau suami harus melepas istri, atau anak melepas kepergian orang tua. Yang paling sedih adalah apabila tidak ada satupun anggota keluarga yang bisa datang mendampingi. Kami hanya bisa membuat video call kepada keluarga, dan terus terang itu suatu hal yang berat. Tetapi di lapangan kami setiap kali pasien akan meninggal, apabila dia beragama Kristen, maka akan didampingi oleh perawat yang beragama Kristen, membantu berdoa, yang menjadi saudaranya. Apabila beragama Muslim akan didoakan, menjadi saudaranya, karena tidak ada yang bisa mendampingi. Begitulah kejamnya COVID itu. Karena tidak semua orang bisa mendampingi kepergian orang yang dicintainya. Bahkan penguburannya pun tidak bisa dikuburkan dengan cara yang biasa. Ya, tapi kita bersyukur saat ini pandemi itu sudah berlalu. Puji Tuhan. Semoga kisah ini bisa memberikan kita suatu makna bahwa hidup adalah kesempatan. Kesempatan untuk mengasihi, kesempatan untuk menghormati, kesempatan untuk melakukan yang terbaik bagi orang-orang yang kita cintai. Sobat Heset, saat ini kita bersyukur pandemi boleh dikatakan sudah berlalu ya. Bahkan PPKM sudah secara resmi dicabut. Puji Tuhan. Itu suatu kabar yang luar biasa. Kita patut bersyukur dan sangat bersyukur. Karena apa? Karena sekarang tidak ada lagi jarak yang memisahkan kita. Bahkan kita sudah bisa berjabat tangan, kita sudah bisa berpelukan ya. Walaupun kita tetap harus menjaga prokes, memakai masker, mencuci tangan. Jangan lupakan itu, Sobat Heset. Ya, setelah pandemi COVID-19, kini rumah sakit kembali seperti semula. Kami bersyukur kami tidak harus lagi memakai hazmat yang sangat berat sekali itu. Sekarang sudah bisa dengan baju biasa. Dan itu sangat melegakan kami. Dan ICU kembali menjadi tempat, walaupun memang itu adalah tempat merawat pasien yang sakit kritis, tetapi di sana suasananya sudah jauh berubah. Tidak seperti zaman pandemi lagi di mana kita harus sangat hati-hati, sangat takut, ada rasa takut menyentuh pasien ya, walaupun kita sudah mengenakan hazmat. Tapi sekarang kita bisa merawat pasien, kita bisa menyentuhnya langsung tanpa memakai sarung tangan atau memeluknya,
atau memberikan kata-kata yang tidak terhalangi oleh masker yang tebal, karena pada waktu COVID itu masker kita tuh berlapis-lapis ya. Saat ini cukup dengan masker medis biasa, sehingga komunikasinya menjadi lebih baik. Dan tentu saja teman-teman di ICU, para perawat, para dokter yang di ICU itu juga memiliki spirit yang sama. Ya, kami sudah melewati masa yang terberat. Dan itu semua patut disyukuri. Banyak juga loh teman dokter yang terkena COVID dan tidak tertolong, perawat yang terkena COVID dan tidak tertolong, ataupun dokter-dokter umum. Ya, tapi puji Tuhan kami sangat bersyukur bahwa setelah pandemi ini, ICU itu boleh tetap memiliki spirit yang sama. Rasa cinta kasih, empati, rasa mau menolong itu tetap terpatri di dalam hati. Dan terlebih saat ini dengan makin berlalunya pandemi COVID-19 ini, pasien-pasien itu boleh didampingi oleh keluarga, boleh dibesuk oleh keluarga. Itu adalah suatu blessing. Karena yang dibutuhkan dalam suatu penyembuhan bukan hanya terapi obat, tetapi adalah spirit, ya, dukungan, bukan hanya dari medis, tapi terutama sekali adalah dari keluarga juga. Jadi Sobat Hesed, kita sangat bersyukur bahwa pandemi ini hampir sudah berlalu. Tuhan baik. Sobat Hesed, saya mau melanjutkan cerita tentang anak saya yang pada waktu itu terkena demam berdarah dan harus masuk ke ICU ya. Puji Tuhan saat ini anak saya tersebut pada bulan April nanti akan dilantik menjadi dokter. Dia namanya Maria. Dia akan dilantik pada bulan April dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Sobat Hesed, Maria ini diberikan talenta oleh Tuhan. Memiliki suara yang merdu, boleh dikatakan merdu ya. Dan dia mempergunakan talenta ini untuk memuji Tuhan. Maria sering bernyanyi di gereja, sering memberikan kesaksian pujian. Dan salah satunya, ada satu lagu yang memang khusus dipersembahkan Maria pada waktu itu di gereja. Walaupun pada waktu pandemi kita tidak bergereja onsite, tapi masih online. Waktu itu Maria menyanyikannya secara online ya, di gereja kami, di GBI, Kasih Kristus Plaza Pasifik. Lagunya ini berjudul Goodness of God. Dan sesungguhnya ini adalah lagu ucapan syukur karena kebaikan Tuhan yang luar biasa, yang memampukan dia sembuh dengan sempurna. Bahkan dia mampu menyelesaikan pendidikan dokternya dan akan dilantik pada bulan April. Tuhan baik. Baiklah Sobat Hesed, mungkin itu adalah cerita yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman Sobat Hesed dimanapun berada. Pada akhir dari sesi ini saya mau mengatakan satu hal. Jangan pernah ragukan kebaikan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan di dalam segala keadaan, baik atau buruk. Rancangan Tuhan adalah yang terbaik. Yakini itu. Tetap beriman. Dan ingat, hidup ini adalah kesempatan. Pada waktu COVID kita tahu, usia itu ditentukan hanya 10-12 hari dari saat COVID dinyatakan positif sampai dia melewati fase kritis. 12 hari adalah waktu yang sangat singkat untuk bisa melihat bagaimana hidup ini bagaikan uap. Sebentar saja dia akan hilang. Apa yang kita miliki sesungguhnya bukanlah punya kita. Itu adalah titipan dari Tuhan. Oleh karena itu,
senantiasalah bersyukur. Hidup ini akan bahagia kalau kita memiliki kebahagiaan dari dalam hati kita. Hidup ini tidak akan sukar kecuali kita yang membuat hidup itu sukar. Kalau kita tidak bisa menjadi jalan yang besar, jadilah jalan setapak, tapi bisa untuk dilewati banyak orang. Mari kita lakukan kebaikan setiap hari. Mari kita cintai orang-orang di sekeliling kita. Mari kita tunjukkan kasih kita kepada setiap orang. Dengan demikian, kita boleh menjadi salah satu saluran berkat Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan baik, sangat baik. Terima kasih. Semoga kita semua sehat dan terus beraktivitas, tetap jaga prokes walaupun pandemi sudah dinyatakan berlaku. Shalom. Salam HESET.